Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Karmel Axel Simon akan mempresentasikan tugas riset teknologi informasi yang berjudul Sistem Informasi Pemasaran Perumahan Berbasis Web. Pendahuluan, latar belakang. Kemajuan teknologi informasi mendorong banyak manusia untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, untuk membantu manusia dalam mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Salah satunya yaitu internet. Sebuah perusahaan harus dapat membuat layanan informasi dan promosi untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Era globalisasi yang semakin dekat, di mana perdagangan bebas menjadi suatu fenomena yang harus dihadapi dengan kesiapan yang matang dari berbagai faktor-faktor produksi yang dimiliki perusahaan. Perumahan merupakan kebutuhan yang pokok manusia agar dapat menjalankan kehidupan, sehingga perumahan memiliki fungsi yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Perumahan bukan hanya sebagai tempat tinggal oleh manusia, akan tetapi sekarang perumahan telah menjadi suatu lahan bisnis yang sangat menjanjikan. Perumahan pada umumnya dirancang dan dibangun oleh developer perumahan, namun salah satu faktor penentu suksesnya seorang developer perumahan menjalankan bisnis ini adalah baik atau tidaknya pemasaran. Biasanya pemasaran perumahan dilakukan pada tempat-tempat keramaian dengan membuka atau menyewa stand di tempat tersebut. Pada masing-masing stand, pegawai pemasaran memberikan informasi mengenai rumah kepada calon pembeli. Namun, hal ini dinilai kurang efektif karena lingkup pemasaran hanya mencakup pembeli pada lokasi tertentu saja. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini saya mengambil judul yaitu Sistem Informasi Pemasaran Perumahan Berbasis Web pada Perumahan ABC. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana membuat sistem informasi pemasaran perumahan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database SQL? Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi pemasaran perumahan dapat memudahkan customer? Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari makalah ini adalah untuk menghasilkan sistem informasi pemasaran perumahan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database SQL untuk memudahkan customer dalam mencari informasi perumahan. Batasan. Sistem informasi meliputi pendaftaran customer perumahan, pendataan perumahan, serta sistem layanan pemasaran perumahan. Sistem informasi pemasaran perumahan ini menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan database SQL. Kontribusi. Dengan adanya sistem perumahan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, manajemen perumahan, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi pemasaran perumahan bagi developer. Landasan teori. Kerangka berpikir. Sistem informasi pemasaran perumahan berbasis web ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data perumahan. Analisis kebutuhan antara lain menentukan fitur perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam pembuatan sistem informasi. Tahapan desain sistem dibagi menjadi 3, yaitu pemodelan sistem menggunakan OML, desain basis data, dan desain user interface. Implementasi adalah tahap menerjemahkan desain menjadi bentuk akhir sistem yang berupa aplikasi web. Tahapan terakhir adalah pengujian sistem. Pengertian sistem informasi berbasis web dan perumahan. Menurut Indrajit, pengertian sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Sistem informasi berbasis web adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mentransferkan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan informasi yang dipresentasikan melalui media web. Perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal di mana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial di antara penghuninya serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Pemodelan proses. Pemodelan proses adalah bentuk teknik yang digunakan untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan proses dari sistem. Pemodelan data. Pemodelan data merupakan sebuah teknik untuk mengidentifikasikan kebutuhan bisnis untuk sebuah database. HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah jenis teks dokumen khusus yang digunakan oleh web browser untuk mempresentasikan teks dan gambar. WWW dan HTTP, teknologi utama yang digunakan oleh internet maupun intranet adalah
World Wide Web atau WWW atau sering disingkat dengan web. Protokol yang digunakan layanan WWW ini adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Exam. Exam adalah aplikasi web server bersifat instan atau siap saji yang dapat digunakan baik di sistem operasi Linux maupun di sistem operasi Windows. PHP merupakan bahasa pemrograman pada sisi server yang memperbolehkan programmer menyisipkan perintah-perintah perangkat lunak web server atau Apache atau IIS atau apapun akan dieksekusi sebelum perintah itu dikirim oleh halaman ke browser yang merequestnya. MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini bertempat di perumahan ABC yang dilaksanakan pada tanggal Y, bulan Y, tahun Y. Metode penelitian. Dalam pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, melakukan wawancara dengan pihak developer. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengawasi secara langsung objek penelitian, kemudian mencatat permasalahan yang ada. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Secara teknis, penulisan mengumpulkan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan buku-buku yang bersangkutan. Alat dan bahan penelitian. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu perangkat lunak, yaitu browser Google Chrome atau Mozilla Firefox, Exam, Sublime Text, MySQL, Windows 8 64-bit, Microsoft Office 2007, perangkat keras, laptop RAM 4 GB. Di sini ada use case, terdiri dari admin, marketing, konsumen, dan pimpinan. Di sini admin, dia dapat masuk dan dia dapat mengelola user, mengelola konsumen, mengelola data perumahan, mengelola data penjualan, mengelola data pembayaran, dan dapat mengelola laporan. Marketing, di sini dia bisa mengelola konsumen, mengelola data perumahan, mengelola data penjualan, dan juga di sini ada pimpinan. Pimpinan hanya bisa melihat data perumahan, data penjualan, data pembayaran, serta data pelaporan. Konsumen di sini dia dapat melihat data perumahan dan data pembayaran. Tahapan penelitian dan pengujian. Tahapan-tahapan penelitian atau langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam kegiatan penelitian terdiri dari pengumpulan data, yaitu tahap mengumpulkan data pada lokasi penelitian. Inisialisasi kebutuhan fungsional, yaitu tahapan untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional sistem yang akan dirancang. Analisa data, yaitu tahap memahami sistem yang ada dan mengidentifikasi permasalahan atau kelemahan sistem serta membantu alternatif solusinya. Desain sistem secara umum dimaksudkan untuk menggambarkan model secara umum meliputi use case diagram, class diagram, dan activity diagram, dan DVD atau data flow diagram sistem yang akan dirancang. Desain sistem secara rinci dimaksudkan untuk menggambarkan model secara rinci meliputi rancangan output, input, dan tabel basis data. Penulisan kode program, yaitu tahap untuk mentransformasikan rancangan ke dalam kode program menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan Database Management System atau DBMS menggunakan MySQL. Pengujian sistem, yaitu untuk menguji perangkat lunak yang digunakan apakah fungsi-fungsi dalam aplikasi yang dirancang telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan menggunakan pengujian black box, sehingga terdapat kesalahan saat diimplementasikan. Sekian presentasi tugas saya di mata kuliah Riset Teknologi Informasi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.